Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lia Nur Hafisah dari Psikologi 2019 yang akan membawakan materi psikologi kognitif mengenai berpikir. Pada topik ini, kita akan membahas mengenai berpikir, macam-macam berpikir, proses berpikir, penalaran, dan tipe-tipe penalaran. Berpikir adalah proses jiwa dalam menentukan keterhubungan antara pengetahuan-pengetahuan, pengertian-pengertian, dan ingatan yang dimiliki manusia. Dengan berpikir, manusia mengolah dan mengerjakan pengetahuan yang dimiliki untuk memperoleh kebenaran dengan mempertimbangkan, menguraikan, membandingkan, dan menghubungkan antara pengertian yang satu dengan yang lainnya. Berpikir dibagi menjadi dua macam, diantaranya yaitu ada berpikir asosiatif dan berpikir terarah. Nah, yang pertama kita bahas adalah mengenai berpikir asosiatif. Berpikir asosiatif sendiri merupakan proses berpikir di mana suatu ide akan merangsang timbulnya ide lain. Jalan pikiran dalam proses berpikir ini sebelumnya tidak ditentukan atau diarahkan. Jadi, ide-ide akan timbul secara bebas. Kemudian, berpikir asosiatif ini terbagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu ada asosiasi bebas, kedua asosiasi terkontrol, ketiga melamun, keempat mimpi, dan yang terakhir adalah berpikir artistik. Nah, yang kedua ada berpikir terarah. Berpikir terarah merupakan proses berpikir yang sudah ditentukan sebelumnya dan diarahkan pada sesuatu yang biasanya diarahkan untuk memecahkan masalah. Ada dua macam berpikir terarah, diantaranya berpikir kritis dan berpikir kreatif. Kemudian kita masuk ke bahasan selanjutnya mengenai proses berpikir. Nah, dalam berpikir ada 4 tahapan yang terjadi. Yang pertama yaitu pembentukan pengertian. Nah, dalam pembentukan pengertian ini terjadi kegiatan menganalisis ciri-ciri dari sejumlah objek yang sejenis, membandingkan ciri tersebut dan kemudian mengabstraksikannya, atau yang terdiri dari menyisihkan, membuang ciri-ciri yang tidak hakiki, dan menangkap ciri-ciri yang baik. Kemudian, langkah yang kedua atau tahapan yang kedua adalah pembentukan pendapat, yang merupakan proses menggabungkan atau memisahkan beberapa pengertian menjadi suatu tanda yang khas dari masalah itu. Kemudian yang ketiga, pembentukan keputusan, yaitu menggabungkan pendapat tersebut. Keputusan adalah proses akal untuk membentuk pendapat baru berdasarkan pendapat-pendapat yang sudah ada. Dan yang terakhir itu adalah pembentukan kesimpulan, yaitu menarik keputusan dari keputusan-keputusan yang lain. Nah, tadi kita sudah selesai membahas mengenai berpikir, kemudian kita masuk ke bahasan selanjutnya mengenai penalaran. Jadi, penalaran adalah kegiatan, proses, atau aktivitas berpikir untuk menarik suatu kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru berdasarkan pada beberapa pernyataan yang diketahui benar ataupun yang dianggap benar. Penalaran merupakan bagian dari proses berpikir. Jadi, apabila seseorang bernalar, maka dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut berpikir. Akan tetapi, apabila seseorang berpikir, maka belum dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut bernalar. Penalaran dibagi menjadi 3 macam, yaitu abduktif, induktif, dan deduktif. Pada penalaran abduktif, ini merujuk pada penggunaan fakta yang ada untuk membuat suatu penjelasan. Misalnya, ketika kita melihat seseorang teman yang datang ke kelas sembari batuk dan sesekali bersin dengan membawa sebungkus tisu, kita bisa menyimpulkan bahwa teman kita tersebut sedang terkena flu. Karena memang pada umumnya seseorang yang batuk dan bersin merupakan gejala dari flu. Nah, dari fakta tersebut, kita bisa menyimpulkan mengenai sesuatu yang sedang terjadi. Kemudian, penalaran yang kedua yaitu penalaran induktif yang dikenal sebagai proses penarikan kesimpulan dari sesuatu yang bersifat umum atau teori ke sesuatu yang bersifat khusus atau aplikasi.
Penalaran induktif ini berpotensi untuk menghasilkan simpulan yang beragam. Kemudian yang ketiga ada penalaran deduktif yang kita kenal sebagai penalaran dengan melakukan penyimpulan dari sesuatu yang bersifat khusus ke sesuatu yang umum. Penalaran deduktif ini sejatinya adalah sebuah penggambaran dari penyimpulan logis berdasarkan pada fakta-fakta yang terjadi. Nah, jadi kesimpulan dari ketiganya ini adalah penalaran abduktif membantu kita untuk mendapatkan penjelasan yang masuk akal tentang suatu fenomena. Kemudian pada penalaran induktif biasanya digunakan untuk menguji hipotesis dan menghasilkan simpulan yang tepat. Dan yang terakhir, penalaran deduktif mampu menghasilkan simpulan logis berdasarkan bukti-bukti empiris dan pengujian hipotesis. Nah, itu tadi penjelasan mengenai psikologi kognitif dengan materi berpikir. Saya, Lia Nur Hafisah, mengucapkan terima kasih banyak telah bersedia menonton video ini dan semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.